Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya terbit, saya bersiap memulai perjalanan panjang menuju sekolah tempat saya mengabdi, SD Negeri Sawaja, di tepian Sungai Tapin, Kalimantan Selatan. Nama saya Ahmad Syahminan, seorang guru sekolah dasar di pelosok yang setiap hari menempuh perjalanan lebih dari 60 km demi menyalakan semangat belajar anak-anak di tepian sungai. Bagi saya, setiap langkah di pagi hari adalah bentuk cinta. Cinta kepada profesi, kepada anak-anak, dan kepada negeri ini. Setiap pagi, saya mulai menempuh perjalanan sejauh 60 km menuju sekolah. Perjalanan diawali dengan melewati jalan aspal kecil sejauh 30 km dengan waktu tempuh selama 1 jam. Jalannya sempit, namun cukup untuk 2 kendaraan yang berpapasan. Di sisi kiri dan kanan, rumah-rumah warga berdiri berjauhan, sebagian diselingi pepohonan yang meneduhkan. Di jalan ini, saya selalu memulai langkah dengan hati tenang. Setiap tikungan, setiap hembusan angin pagi mengingatkan saya bahwa menjadi guru bukan hanya tentang hadir di kelas, tapi juga tentang tekad untuk sampai setiap hari tanpa mengeluh. Setelah menempuh perjalanan aspal, saya melanjutkan perjalanan di jalur beton sejauh 26 km dengan waktu tempuh 1 jam. Jalan ini sempit, hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Saya harus melaju perlahan, memilih sisi mana yang bisa dilewati. Di sepanjang jalan ini, banyak retakan dan lubang besar. Saat musim hujan, genangan air menutup seluruh permukaan jalan. Kadang airnya begitu dalam hingga motor harus dijalankan dengan sangat hati-hati agar tidak mogok di tengah jalan. Nah, ini sudah masuk perumahan warga. Setiap kilometer yang saya tempuh, setiap percikan air yang menyentuh roda menjadi bagian dari kisah pengabdian di tepian Sungai Tapin, kisah sederhana tapi penuh keteguhan hati. Setelah melewati jalan beton yang rusak, saya melanjutkan perjalanan di jalur tanah dan batu sejauh 2 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Jalan ini terbuka di tepian sungai. Saat musim hujan, jalan tanah seluruh permukaannya berubah menjadi lumpur tebal. Genangan air sering menutup seluruh jalan tanah. Motor harus saya jalankan perlahan, mencari pijakan yang masih keras. Kadang roda terperosok dan tak bisa bergerak lagi. Saat itu, saya harus turun dan menuntun motor di atas siring jalan, langkah demi langkah hingga lumpur terasa menyatu dengan kaki. Kadang saya menempuhnya sendiri, kadang bersama rekan guru yang lain. Tidak ada keluhan, hanya harapan agar bisa segera tiba di sekolah. Setiap menit di jalan ini, setiap langkah di lumpur adalah bukti kecil keteguhan seorang guru untuk tetap hadir bagi murid-muridnya, seberat apapun jalannya. Perjalanan menuju sekolah saya belum berakhir. Dari ujung jalan tanah, saya harus menyeberangi Sungai Tapin yang lebar dan berarus deras. Dengan perahu klotok bermesin tempel, saya menempuh jarak sekitar 2 km dengan waktu perjalanan sekitar 15 menit.
Saat perahu besar melintas dari arah berlawanan, gelombang tinggi seringkali menggoyang perahu kecil yang saya tumpangi. Sesampainya di seberang sungai, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju sekolah di tepian air. Suasana pagi di SD Negeri Sawaja selalu menghadirkan semangat baru. Meskipun ruang kelas sederhana, dinding papan dan meja kayu menjadi saksi bagaimana semangat belajar tak pernah padam. Disinilah setiap langkah kecil menjadi bagian dari perjalanan besar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai pembelajaran dengan sederhana, mengajak anak-anak membuka pelajaran dengan doa dan senyum. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Dalam setiap kegiatan belajar, saya menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam, sebuah cara berpikir yang mengajak siswa memahami makna, bukan sekedar menghafal. Saya mengaitkan materi dengan pengalaman nyata mereka, agar setiap konsep yang dipelajari terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hari ini kami belajar tentang KPK dan FPB menggunakan papan multifungsi yang saya buat dari bahan seadanya. Satu persatu siswa saya ajak maju ke depan untuk mencoba menghitung, menulis, dan menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri. Mereka belajar tidak hanya dengan otak, tetapi dengan pemahaman yang tumbuh dari proses dan pengalaman. Inilah esensi dari pembelajaran mendalam, yakni belajar memahami, mengaitkan, dan merasakan makna dari setiap pelajaran. Ada angka berapa aja yang di... Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Menjadi guru di pelosok bukan berarti berhenti belajar. Saya terus berusaha meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti kegiatan KKG, pelatihan, seminar, dan workshop di luar Kabupaten Tapin. Setiap kegiatan itu memberi inspirasi baru, membuka cara pandang, dan memperkaya strategi pembelajaran saya di kelas. Saya percaya, guru yang hebat bukan yang serba tahu, tapi tak pernah berhenti belajar. Setiap langkah yang saya tempuh menuju sekolah, setiap lumpur dan arus sungai yang saya lewati adalah bagian dari perjalanan pengabdian. Menjadi guru di tepian Sungai Tapin telah mengajarkan saya arti ketulusan, kesabaran, dan cinta pada ilmu. Saya percaya, selama masih ada guru yang mau berjuang dengan hati, pendidikan di pelosok akan terus menyala.